Haleluya, shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Karena kasih setia Tuhan, hidup kita ada, amin. Saudaraku, kalau Tuhan masih percaya kita umur, ya, itu berarti Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan, amin. Amin, saudaraku. Ya, kemarin ada Mama Nawi ulang tahun. Sekarang Mama Mimi lagi, ya. Anak saya pun ulang tahun baru ini, ya, sekali. Nah itu, tapi karena pelayanan di sini ya, mau nggak mau terpaksa ditinggalkan, benar nggak untung ya? Ya, ya kita bersyukur sama Tuhan, amin. Jadi umur itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan, amin. Umur itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Itu makanya jangan anggap rendah pemberian Tuhan kepada kita. Apa itu? Kehidupan. Amin, saudaraku? Kehidupan. Nanti ya, kita akan mengerti betapa berharganya kehidupan itu. Ya. Jangan tunggu kita ada sesuatu yang memberatkan baru kita menghargai namanya kehidupan. Jangan sampai begitu, saudara. Tetapi ketika Tuhan percayakan kita umur, percayakan kita kehidupan, masih mempercayakan kita waktu, itu berarti kita harus melayani itu. Coba kita lihat Khotbah 3. Ini saudara sekalian ya, akhir-akhir ini saya terus ngobrolin orang loh. Kemarin juga hadir di sini karena orangnya minta sama gereja, sama Pak Gembala kita di pusat, ya, keluarganya minta supaya ibunya dikuburnya hari Minggu. Wah, biasanya orang nggak menguburnya hari Minggu ya, tapi itu dikubur hari Minggu. Ya, karena permintaan keluarganya ya. Jadi saya ditugaskan Pak Gembala pusat untuk mengubur, spesialisasi untuk mengubur mereka yang meninggal. Haleluya, ya. Sehingga saya mempunyai pelajaran yang sangat mendalam dari situ. Khotbah 3 apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama. Khotbah 3 ayat 1 dan 2 saja. Sudah dapat katakan amin? Amin. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, Tuhan mengajar kita bahwa di bawah langit ini, ya, semua ada waktunya, semua ada masanya, semua ada periodenya, ya. Ada waktunya. Obat aja ada kadaluarsanya, ya tak? Ya kan? Orang pun begitu, ada waktunya. Firman Tuhan bilang untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu makanya kalau Tuhan percayakan umur itu artinya waktu ya, yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan masih percayakan kita ada kehidupan, ada umur, ada waktu untuk kita jalani, ada masa yang harus kita lalui, itu artinya Tuhan masih percayakan kita loh, ya, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Nah, apa yang terjadi dengan manusia ini? Manusia ini suka lupa bahwa dia mempunyai masa tenggang waktu namanya, masa periode, masa akhir waktu. Ada waktunya semua kita. Saudaraku sekalian, kita nggak tahu sampai kapan waktu kita, benar nggak? Ya, itu makanya selagi kita masih kuat, masih sehat, mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, amin. Sungguh-sungguh. Jangan nanti karehi Pak Pendeta, karehi nanti aja, nanti dulu, ya. Sudah jalannya sempoyongan karena lutut sudah tidak kuat, baru menyesal. Kenapa saya tidak dulu? Kenapa dulu saya tidak melayani Tuhan sungguh-sungguh?
Tidak bisa diulang lagi, waktu itu tidak bisa diulang lagi, saudara sekalian. Ya, waktu tidak bisa diulang lagi. Sama-sama katakan, waktu tidak bisa diulang lagi. 1, 2, 3. Waktu tidak bisa diulang lagi. Karena Tuhan memberikan waktu itu terus berjalan. Tidak ada yang seperti di film-film itu bisa kembali ke masa lalu. Itu bohong, saudaraku. Jangan mau saudara tertipu, terlena oleh yang seperti itu, amin. Kembali ke masa lalu, memperbaiki sesuatu, ya. Kalau kita bisa dulu, saya pernah mimpi gara-gara itu, ya. Saya mimpinya di Jakarta, pernah rasanya saya mimpi begitu, ya. Saya kembali di Jakarta ini, ke masa lalu. Oh, saya cari uang mau beli tanah semuanya di Jakarta. Waduh, apa-apaan saya pikir ini mimpi kayak gini. Ya, aneh-aneh saja. Tidak bisa diulang lagi waktu itu. Itu makanya banyak orang kecewa dalam kehidupannya. Banyak orang mengalami penyesalan yang tidak habis-habisnya. Kenapa saya dulu? Kenapa saya dulu? Kenapa saya dulu? Kenapa saya dulu? Begitu, menyesal. Kenapa? Semuanya ada waktunya. Ya, bahkan ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Iya, saudaraku sekalian. Itu makanya manusia ini suka lupa bahwa dia akan meninggal. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini karena semuanya ada waktunya. Ya. Makanya kita harus berjalan dalam waktunya tuh. Waktunya Tuhan. Dalam kehendak Tuhan, saudaraku sekalian. Nah, Musa juga pernah mengatakan demikian, ya, bahwa hidup itu terlalu singkat, 70, 80, ya. Dan bagiannya adalah penderitaan. Tapi dia minta sama Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari. Itu doa Musa loh, abdi Allah yang sangat luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Dia saja mengatakan begitu singkatnya hidup ini, begitu pendeknya hidup ini. Nah, itulah sebabnya kita harus sadar bahwa hidup ini begitu singkat. Amin, saudaraku. Jangan semua kita, jangan ada pun seorang di antara kita, ya, yang menganggap rendah dengan waktu. Amin, saudaraku. Selagi kita masih kuat, layani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, amin. Layani Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap keberadaan kita, karena semuanya ada masanya, ada waktu. Ya, saudara tidak muda terus bilang seperti dibilang Mama Meme. Ya. Tidak muda terus, walaupun dia masih 26 tahun. Ya, tidak muda terus. Amin. Saudara percaya nggak saudara semakin tua? Nggak percaya ya? Jangan harap mau hidup 1000 tahun. Saudara sudah jadi mumi itu, tapi masih berjalan di mana-mana. Jangan begitu, amin. Selagi kita masih kuat, layani Tuhan. Selama saya masih muda, ya, di sini semuanya masih muda, termasuk Ibu Robi, amin. Amin. Jangan bilang dia sudah tua, amin. Nanti kalau dia sudah tua nanti jadi malas di kemana-mana, amin. Tapi kalau dia masih muda, dia bawa motor sendiri ngebut saudara keren untuk kunjungin orang, ya. Tapi kalau kita bilang sudah tua, nanti dia tinggal di rumah terus, ya. Bilang Ibu Robi masih muda, men. Tapi jangan darah muda, men. Itu bahaya itu. Saya mau untung tidak di mobil tadi, ya. Ya, ya. Tetap kuat, amin. Amin, saudaraku, coba kita lihat Mazmur 90. Mazmur 90, ini doa Musa abdi Allah nih. Nih. Perhatikan baik-baik. Mazmur 90. Ya. Ingat, waktu itu nggak bisa diulang lagi, amin. Waktu terus berjalan. Tadi pagi kami menaikkan pujian. Untuk apa aku ada di sini Tuhan? Waktu ini katanya mengejar waktu berkejaran, apa namanya? Ya, berkejaran dengan waktu katanya. Ya, nah apa kata firman Tuhan melalui Musa?
Mazmur 90 ayat 12. Ya, saudara katakan amin. Amin. Mazmur 90 ayat 12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara dengarkan ini. Terjemahan lainnya bahasa Indonesia masa kini. Dengarkan terjemahan lainnya bahasa Indonesia masa kini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Ya, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia masa ini bagus juga. Sadarkanlah kami ya Tuhan akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Orang yang berbudi itu orang yang berpengertian, orang yang bijaksana juga, orang yang berakhlak. Ya, ajar kami, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Musa mengatakan demikian kepada Tuhan, saudara sekalian, bahwa hidup ini begitu singkat. Sadarkanlah, nah itu makanya, saudara perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Ya, anak-anak Tuhan kadang-kadang dia nggak sadar begitu singkatnya hidup. Anak-anak Tuhan atau orang Kristen kadang-kadang tidak sadar bahwa hidup ini begitu singkat, begitu cepat berlalu. Coba saya nembak untuk tadi, ya, waktu kecil dia tinggalkan anak-anaknya, sekarang ditinggalkan anaknya baru dia nangis-nangis. Saya pun mungkin begitu nanti, bukan nanti, sudah begitu ya Pak Untung ya, sudah. Ya, rupanya saya lebih cengeng dari Pak Untung. Haleluya. Kalau anak-anak itu, apalagi istri dan anak-anak meninggalkan, lebih dari Pak Untung rasanya. Ya, cuman saya ya diam-diam saja. Amin saudaraku. Nah, firman Tuhan bilang, sadarkanlah kami. Ini doa loh kepada Tuhan. Sadarkanlah kami Tuhan akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Ingat saudaraku sekalian, ya, manusia ini nggak sadar betapa singkatnya hidup. Dia kira masih tabelai aku Pak Pendeta. Dami ini kare aku bertobat kare Pak Pendeta, sabari. Amun aku jadi bakas lah Pak Pendeta lah. Baru aku tuh melayani. Baru aku rajin beribadah. Kenapa? Karena nggak sadar bahwa hidup ini begitu singkat. Nah, tapi firman Tuhan mengajar kita supaya kita sadar bahwa hidup ini begitu singkat. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Saudara, saya semakin menyadari, singkat banget hidup ini, singkat banget. Ya, pakai banget. Wah, apa yang saya kerjakan ini? Aduh, belum ngapa-ngapain untuk Tuhan ini. Singkat benar hidup ini. Sudah lebih 50 tahun umur, tidak terasa. Waduh, tinggal berapa tahun lagi nih? Tinggal berapa lama lagi? Saya minta Tuhan, tolong aku Tuhan, kesehatan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau melihat anak cucuku melayani Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini saya semakin sadar, singkat sekali hidup ini. Singkat, apalagi kalau ngumpulin orang meninggal. Kemarin 2 minggu lalu masuk saya sehat, 2 minggu kemudian sudah dikubur. Tuh saudara, masih sehat. 2 minggu yang lalu masih sehat, masih datang ke gereja. 2 minggu kemudian diantar, ya, kepala 12 ke kuburan. Begitu singkatnya hidup. Itu makanya kita harus sadar, seperti doa hamba Tuhan Musa ini, yang menjadi suatu firman bagi kita.
Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Singkat hidup ini, saudara sekalian. Itu makanya kita harus sadar, harus mencari Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan, harus melayani Tuhan selagi masih ada waktu, supaya kita tidak menyesal nanti di kemudian hari, seperti orang yang kaya, ya, Lazarus dan yang miskin dengan orang kaya. Orang kaya itu dia menyesal, tapi dia tidak bisa kembali lagi ke dunia orang hidup. Dia menyesal di neraka. Dia menyesal. Amin, saudaraku. Itu makanya kita harus sadar. Sadarlah. Amin. Sadarlah, hai jiwaku, sadarlah. Bilang sama kita, daripada kita sadarlah bahwa hidup ini begitu singkat. Amin, saudaraku. Semuanya berlalu begitu singkat. Itu makanya kita pokok kitab Yakobus bilang hidupmu itu seperti uap saja. Seperti uap saja. Singkat hidup ini. Itu makanya kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Begitu singkat. Itu makanya hati-hati dalam hidup kita. Carilah Tuhan. Taatlah kepada Tuhan. Amin. Layanilah Tuhan selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu. Jangan bilangkan aku masih muda. Ya, aku masih muda. Tadi datang ke gereja orang muda, saudaraku sekalian. Masih muda, ibunya sakit gula, anak laki-laki ini pun sakit gula. Coba, begitu mau bilang apa dengan dunia ini? Itu makanya mereka harus datang kepada Tuhan. Tadi juga ada anak yang masih muda, kalau kalian ke batin kedua tadi, kanker payudara masih muda. Sudah merambat ke hatinya. Masih muda. Perkiraan saya masih belasan tahun atau udah mendekati 20-an. Kanker payudara, saudaraku sekalian. Anak perempuan masih muda. Itu makanya saudaraku sekalian, kita harus punya komitmen yang teguh dalam Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Selagi Tuhan berikan aku waktu, napas kehidupan, kesehatanku ini untuk melayani Tuhan. Kekuatanku yang masih ada ini untuk melayani Tuhan. Dompetku yang tebal, ya, kadang-kala kempes, kadang-kala tebal, kadang-kala kempes, kadang-kala tebal, kempes, tebal. Untuk melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Saya setukar uang. Ini cerita kita aja ya. Ini nggak ada yang tahu nih. Ya. Yang di Facebook bolehlah tahu ya. Close up tuh dia. Saya bilang, ngapain kamu tukar uang, Pak? Kata istri saya, tukar aja. Biar dengan uang receh, dengan uang 5 ribuan. Biar tebal dompet saya bilang. Haleluya. Aduh. Ya. Nah, firman Tuhan bilang, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Sadarkanlah. Ya, saudaraku, sadar di dalam Tuhan betapa singkatnya hidup ini. Amin. Karena begini loh, hidup kita ini, saudaraku sekalian, bukan milik kita. Hidup kita ini, napas hidup kita ini kepercayaan yang Tuhan berikan. Satu hari nanti harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Roma 14 mengatakan demikian. Semua orang masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Akan menghadap tahta pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkannya perbuatan mereka kepada Tuhan. Itu makanya kita harus hati-hati dalam hidup ini. Kalau Tuhan percayakan kita kesehatan, kekuatan, kita kuat bekerja, itu berarti kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Itu makanya kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Tuhan bilang, jangan kamu bodoh.
Tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak. Coba kita lihat. Kita harus mengerti kehendak Tuhan di masa, di waktu yang ada ini. Amin, saudaraku? Amin. Coba kita lihat Efesus 5. Haleluya. Saudara masih sadar? Masih dengar? Masih. Amin. Haleluya. Si waras. Efesus 5. Nah, apa firman Tuhan bilang? Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras dan hati yang terbuka. Amin. Efesus 5 sudah dapat, katakan amin. Bahindai kah? Jadi kah? Amin. Amin. Efesus 5 mulai ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada, karena segala sesuatunya di bawah kolong langit ini, firman Tuhan sudah katakan di Pengkhotbah 3, ada waktunya, ada masanya. Pergunakan waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Bodoh bahasa Dayaknya apa? Hah? Gumul. Mame. Sebab itu helai kau mame. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita nggak boleh bodoh, nggak mau mengerti, nggak mau peduli akan kehendak Tuhan. Tuhan bilang, pergunakan waktu yang ada, yang aku berikan untuk kamu. Jangan kamu anggap remeh dengan kehidupan. Jangan kamu anggap remeh dengan waktu yang Tuhan berikan. Karena semuanya ada masanya, ada batasnya. Di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada masanya, ada masanya, ada periodenya, ada batas waktu. Amin, saudaraku. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan hidup kita. Apakah aku sudah mengisi waktu ini dalam kehendak Tuhan? Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Berarti dengan seksama, perhatikan betul-betul, amati kehidupan kita. Bagaimana kamu hidup? Apakah untuk memuaskan hawa nafsumu? Mengejar ambisimu? Firman Tuhan bilang, jangan seperti orang bebal. Orang bebal ini saudara nggak mau tahu. Diajar, nggak peduli. Bebal. Sudah tahu ditabrak terus. Nah itu orang bebal namanya. Ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana, orang yang berpengertian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, pergunakan waktu yang ada. Itu makanya selagi ada waktu. Apa lagunya itu? Selagi ada waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, saudaraku. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita selagi ada waktu. Amin, saudaraku. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Coba perhatikan baik-baik. Hari-hari ini adalah jahat. Semuanya ingin menggoda kita supaya menjauh daripada Tuhan. Betul nggak, saudaraku? Ngapain kamu ibadah-ibadah?
Pada dapat untung juga kamu. Emangnya kamu dapat makan dari ibadah? Saudara pribadi. Padahal firman Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah. Jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara akan melihat tepat pada waktunya apa yang saudara kerjakan itu dalam waktunya Tuhan, dalam perintahnya Tuhan. Ya, saudara akan melihat pertolongan Tuhan, promosinya Tuhan, pengangkatannya Tuhan. Tapi setialah dalam waktunya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu makanya dalam waktu kita yang ada ini, bahkan saya mau berkatakan, dalam waktu yang tersisa ini, karena kita nggak tahu masanya, kan? Kita dipanggil Tuhan benar nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Nggak ada yang tahu. Makanya dalam waktu yang tersisa ini, gunakan waktu kita, amin. Gunakan waktu kita untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Berjalan dalam kehendak Tuhan, amin. Berjalan dalam waktunya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mendingan kita nangis saat ini di dunia ini. Mendingan kita nangis saat ini daripada nangis nanti di kekekalan. Di kekekalan tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau kita nangis di muka bumi ini, nangis pertobatan, nangis karena rindu kepada Tuhan, mendingan kita nangis. Tetapi kalau nangis di kekekalan tidak bisa diperbaiki lagi. Hanya ada ratap dan kaki saja, kertak gigi, firman Tuhan bilang. Di situ ada ratap dan kertak gigi. Penyesalan yang tidak habis-habisnya. Itu makanya selagi kita hidup, selagi kita bernapas, selagi ada waktu, pergunakan kata Tuhan waktu yang ada ini. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itulah makanya Musa mengatakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi, orang yang berpengertian. Betapa singkatnya hidup ini. Amin, saudaraku. Ayat yang terakhir. Karena kita mau pilih katanya. Amin, saudaraku. Amin. Mazmur 103. Mazmur 103. Mazmur 103. Ya. Nah, ayat 15 sampai 18. Haleluya. Sudah dapat Mazmur 103? Nah, ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenanya lagi. Ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Tuh, manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Artinya hidup itu begitu singkat. Seperti rumput berbunga, seperti bunga di padang itu, ditiup angin lepas langsung, berhamburan bunganya, jatuh nendai. Amin, teman-teman. Nggak ada lagi. Nah, itu makanya hidup itu begitu singkat. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu.
bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya, untuk melakukan firman-Nya. Amin. Itulah makanya firman Tuhan mengatakan, jangan kamu bodoh, tapi usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Supaya kita mengerti firman Tuhan, supaya kita mengerti perintah Tuhan, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita merasa diri kita udah cukup, udah hebat, cukup dengar YouTube, tapi malas baca renungan firman Tuhan, nah bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan, titah-titah Tuhan? Baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, amin. Supaya kita mengisi waktu kita dalam kehendak Tuhan, dalam perintah Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Ajarlah kami mengerti Tuhan Yesus betapa singkatnya hidup ini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami taat dan setia akan perkataan-Mu, akan firman-Mu. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu, supaya kami mengisi hari-hari kami, waktu yang Tuhan berikan ini, di dalam takut akan Tuhan, yaitu melakukan perintah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita katakan